Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita malam hari ini, sebelum kita memulai dan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, karena kami kembali dapat mendengarkan suara-Mu melalui setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, dan kami persembahkan di hadapan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku,
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, oleh dorongan dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, dan Kau menaruh kerinduan yang begitu dalam untuk kami senantiasa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar diri kami untuk memahami dan mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga Engkau dipermuliakan dan ditinggikan dan juga diagungkan. Roh Kudus mengajar kami, memberikan pengertian, pemahaman, dan kekuatan ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti dan juga melakukan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di bulan Juni di tahun 2025. Pastikan diri kita untuk tetap semangat, untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, tertindas itu baik bagiku. Mari kita baca dalam Alkitab kita di Mazmur 119 ayat 71. Demikian bunyi firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Firman Tuhan yang barusan kita dengar dan baca sangat bertolak belakang dengan pendapat orang saat ini. Pemazmur mengatakan bahwa tertindas dianggap sesuatu yang baik. Sebab sesuatu dikatakan baik jika memberikan satu keuntungan, kebahagiaan, kesenangan bagi seseorang. Bukan sebaliknya yang membuat sengsara, susah, atau menderita yang dikatakan baik itu. Namun pemazmur memiliki alasan bahwa penderitaan yang dialami seseorang itu memiliki maksud yang baik. Sebab dalam situasi demikian, ada banyak hal yang bisa dipelajari sehingga bisa membawa seseorang menjadi sadar akan keberadaannya dan juga keberadaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan itu secara khusus memiliki kehendak terhadap apa yang kita alami saat ini. Pada umumnya, tekanan hidup bisa membuat seseorang berkeluh kesah, bersungut-sungut, serta menyalahkan keadaan yang terjadi, serta menganggap bahwa Tuhan itu tidak peduli. Namun pernahkah kita merenung di balik keadaan yang tidak menyenangkan itu ada kehendak Allah yang ingin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itulah yang ingin pemazmur katakan, bahwa melalui penderitaan, tekanan hidup, seseorang dapat belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Penderitaan yang sedang diizinkan oleh Tuhan bagi orang percaya bukan membuatnya menjadi rugi atau hancur, tetapi semuanya itu untuk kebaikan kita, agar hidup semakin mengenal pribadinya dan juga bergantung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar apa alasan firman Tuhan bahwa tertindas itu baik. Yang pertama, bahwa mengapa tertindas itu baik? Karena itu bisa membentuk pribadi yang kuat. Kita sering berdoa pada Tuhan, Tuhan bebaskan aku dari masalah. Jadikan aku orang yang kuat. Bahkan mungkin kita juga mendengar orang tua kita mengucapkan, jadikan anakku orang yang kuat Tuhan. Kemudian apa yang dikasih oleh Tuhan agar orang itu menjadi kuat? Yaitu masalah, dikasih kesulitan. Setiap orang harus berani menghadapi kesulitan, menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Karena itu yang bisa membuat kita, orang percaya, bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan hebat. Nah, kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 1-2 dikatakan demikian. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan.
Setiap situasi yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, pastinya Tuhan itu memiliki maksud pribadi di dalam diri kita. Namun jika kita tidak memiliki hikmat Tuhan, maka seringkali kita menjadi gagal untuk bisa memahami maksud Tuhan tersebut. Yang terjadi justru respon yang salah yang membuat hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memiliki maksud membiarkan bangsa Israel dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang belum mereka kalahkan, yang menjadi ujian bagi iman dan kesetiaan mereka. Allah meninggalkan bangsa-bangsa tersebut agar bangsa Israel dapat belajar peperangan dan tergantung dan bergantung pada Tuhan. Dengan mengizinkan musuh-musuh tersebut, Allah sedang membentuk karakter dan iman umat yang disayangi, yaitu Israel. Nah, dalam hidup kita seringkali Tuhan mengizinkan tantangan dan ujian sebagai sarana untuk membentuk kita lebih mirip dengan Kristus. Ujian tidak hanya untuk memperlihatkan kelemahan kita, tetapi juga untuk menguji dan memperkuat iman kita, serta mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan terhadap situasi dan kondisi yang mungkin aja terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan tantangan dalam hidup kita bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memurnikan hati kita. Setiap ujian adalah kesempatan untuk memperlihatkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan mempelajari lebih banyak tentang kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita tidak perlu khawatir bahwa saat kita menghadapi ujian, ada Roh Kudus yang selalu menguatkan dan menghibur kita, sehingga kita dimampukan untuk melewati ujian, kesulitan, tantangan, sehingga hal itu boleh menjadi sesuatu hal yang menghibur kita, menguatkan kita, dan kita bisa melewatinya dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Profesor Renal Kasali itu pernah berkata, nahkoda yang tangguh itu tidak lahir di laut yang tenang, tapi lahir di laut yang penuh dengan ombak dan badai. Tidak ada ceritanya pelaut yang hebat dilahirkan dari ombak yang tenang. Artinya tidak ada orang yang kuat tanpa masalah. Tuhan membentuk seseorang menjadi pribadi yang kuat karena berhasil menghadapi masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Kita harus berani menghadapi masalah, kesulitan, bahkan tantangan hidup yang tidak mudah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena itu yang bisa membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Bukan oleh karena kemampuan kita, tetapi oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan kedua mengapa tertindas itu baik, karena membentuk karakter kita. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 dikatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dan baca dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 tadi, Tuhan tidak selalu mengangkat penderitaan kita, tetapi Ia selalu menyertai dan memberi kekuatan dalam penderitaan itu. Rasul Paulus dengan jujur mengungkapkan bagaimana Allah itu mengizinkan sebuah penderitaan, yaitu duri dalam daging, untuk menghindarkannya dari kesombongan, terutama karena pengalaman rohani yang luar biasa yang sudah Paulus alami dan terima.
Ayat ini memberikan pesan yang kuat bahwa penderitaan bisa menjadi alat didikan Tuhan. Meskipun sudah berdoa sebanyak 3 kali, namun kehendak Tuhan berbeda dengan keinginan Rasul Paulus. Tuhan mengizinkan duri dalam daging bukan bermaksud untuk menyiksa Rasul Paulus dan juga menghambatnya dalam memberitakan Injil, tetapi semata-mata untuk merendahkan dan membentuk karakternya agar Rasul Paulus tidak terjebak dalam kesombongan. Tuhan tidak selalu mengangkat penderitaan kita memang, tetapi satu hal, bahwasanya kekuatannya di dalam penderitaan itu yang memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab semakin besar pengalaman rohani atau pelayanan kita, maka semakin besar potensi kesombongan yang kita miliki. Dan kesombongan itu memudahkan kita untuk jatuh. Makanya itu hati-hati dengan prestasi, dengan pengalaman-pengalaman yang rohani yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk kita tetap berjaga-jaga, tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Ingat bahwa pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa yang pernah kita alami semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan dan bukan karena kepandaian yang kita miliki. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat yang 10 dikatakan demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus menyambut dengan sukacita dan penuh kerelaan jika dia berada dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Bukan oleh karena kesalahan diri sendiri, tetapi semuanya itu dialami oleh karena Kristus. Sebab semuanya yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus itu adalah sesuatu hal yang sangat efektif untuk membentuk karakternya. Rasul Paulus juga menyadari bahwa kehadiran kasih karunia Tuhan itulah yang selalu menguatkan dirinya. Sehingga pada waktu dia dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan, dia tetap bisa bertahan dan tidak lari dari panggilannya. Oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupannya. Itulah yang menguatkan dirinya. Demikian juga kita saat ini, apapun kondisi yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, baik itu masalah, tekanan hidup, kekurangan, bahkan sakit, bisa menjadi alat yang efektif untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk kepribadian kita, agar kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Namun kehadiran kasih karunia Tuhan yang dicurahkan atas kehidupan kita, itulah yang nantinya memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa menanggungnya. Sehingga kita bisa melewati hal-hal sulit terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena kekuatan Tuhan, kasih karunia-Nya yang dilimpahkan atas hidup kita. Sehingga Tuhan yang begitu luar biasa sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Dan Tuhan juga akan campur tangan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi hal-hal sulit terjadi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, apa alasan bahwa tertindas itu baik? Karena menumbuhkan pengenalan pada Tuhan. Kesulitan hidup seringkali membuka hati dan pikiran seseorang untuk mencari Tuhan, memahami firman-Nya, dan lebih mendalam dan mengalami pertumbuhan rohani. Penderitaan bisa menjadi kesempatan bagi orang Kristen untuk belajar, bukan sekedar mengetahui apa yang tertulis dalam hukum Tuhan, tetapi lebih mengenal dan mengalami dan memahami hati Tuhan di dalam kehidupan kita, kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita, dan ajaran yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Kekristenan adalah pengalaman pribadi yang bisa didapatkan ketika seseorang terus-menerus belajar
dan merelakan diri untuk diajar oleh Tuhan melalui kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Sehingga bukan melalui kata orang kita mengenal Allah, tetapi mengalami sendiri melalui kehidupan sehari-hari yang terjadi di dalam diri kita. Penderitaan itu menjadi proses belajar yang bisa membawa seseorang untuk lebih menuruti dan hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Belajar yang dimaksud adalah perubahan cara berpikir kita yang berpengaruh nantinya terhadap cara hidup seseorang, terhadap Tuhan dan juga sesama. Kalau kita baca di dalam Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub menyadari bahwa pengenalannya akan Allah sebelumnya masih dangkal, hanya sebatas pengetahuan dari orang lain, bukan dari pengalaman pribadi yang mendalam yang dimilikinya. Sebelum penderitaan, Ayub adalah orang yang saleh, yang tahu tentang Allah. Tetapi penderitaan yang membawanya masuk pengalaman langsung dengan Tuhan. Ayub 42 ayat 5 memberikan pemahaman dari pengetahuan yang teoritis ke pengalaman nyata akan Allah. Penderitaan yang awalnya tidak dipahami oleh Ayub justru menjadi jalan untuk perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan. Dalam kesakitannya, Ayub mendapatkan wahyu dan pengertian yang lebih dalam tentang siapa Allah itu. Ayub tidak hanya mendengar tentang Allah dari orang lain, tetapi sekarang melihat, artinya mengalami dan mengenalnya secara pribadi dan nyata. Pengalaman pribadi dengan Allah jauh lebih dalam daripada sekedar pengetahuan tentang Allah. Penderitaan bisa menjadi alat pembentuk iman yang lebih murni dan mendalam. Oleh karena itu, jangan bersungut-sungut dan berkeluh kesah jika Allah mengizinkan sesuatu yang bagi kita itu tidak mengenakan. Sebab Allah yang penuh kasih menginginkan kita untuk pribadinya itu dikenal lebih dalam oleh diri kita. Tetaplah terus-menerus belajar dan mengizinkan Tuhan mengajar kita melalui kebenaran firman Tuhan sehingga menjadikan diri kita menjadi dewasa dalam Kristus. Penderitaan menjadi alat satu hal yang mungkin Tuhan juga ajarkan, kerjakan dalam diri kita agar kita bisa memahami pribadinya secara benar dan tetap. Sehingga dengan demikian kehidupan kerohanian kita, kekristenan kita, itu bukan dibangun dengan apa yang dikatakan orang, tetapi kita mengenal ketetapan-ketetapan Allah. Kita mengenal pribadi Allah. Kita mengenal akan kebaikan Tuhan. Itu karena kita sudah mengalaminya di dalam kehidupan kita. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, itu menjadi satu dasar bagi kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan berkeluh kesah. Jangan kemudian bersungut-sungut kepada Tuhan atau menyalahkan keadaan. Tetapi ada alasan mengapa Tuhan itu mengizinkan sesuatu yang tidak kita senangi terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa tertindas itu baik? Karena itu membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang kuat. Dan juga dengan tertindas itu, kita sadar bahwa Tuhan sedang melakukan kehendaknya dengan membentuk karakter kita, sehingga karakter Kristus itu semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bahwa tertindas itu baik karena ada satu alasan untuk menumbuhkan pengenalan kita pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan bahwa tertindas itu baik karena Engkau memiliki alasan agar kami menjadi pribadi yang kuat. Karena Engkau memiliki kepentingan untuk membentuk karakter kami. Agar pengenalan kami itu bukan dibangun dengan apa yang dikatakan orang, tetapi memiliki pengalaman pribadi dengan Engkau. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kami saat ini yang mungkin tidak menyenangkan, tidak mengenakan, atau sesuatu hal yang membuat diri kami merasa tersiksa.
Tapi satu hal ya Tuhan, itu bukan bentuk bahwa Engkau tidak peduli pada kami. Tetapi justru di balik semua yang Engkau izinkan terjadi dalam diri kami, Engkau menginginkan kami bertumbuh dan berubah dan menjadi kuat, sehingga kami memiliki pengenalan yang benar dan tepat kepada Engkau. Terima kasih, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.